Kulo niku gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebenarnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya, tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata fa inna Allah Ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir kayak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia, ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikat, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khomsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe ongko cek 1 juta, cek 1 miliar, tetep awalnya ku siji. Mbok donya jumlahnya cek alam galaksi, cek planet wes santai. Tetep asal usulnya siji. Kabeh ku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Mereka mandok-mandok kabeh iya, kabeh ku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1. 5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, oh ini loh ulama aku pinter tenan nerang tauhid. Nah malah malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan ya sudah gitu dok. Akhirnya padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan, karena kan wiridan ini lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, kowe wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusa tak kei nafsu jek eling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar itu, kitab itu bergambar. Kadang gambar wet, kadang gambar wedus, pokoknya kitab itu gambar. Tapi ngomong keramat. Dua kitab itu kitab gambar, tapi hawane tauhid. Nah sampai kan enggak, ngarang kitab primbon. Dongo mahabbah. Lalu dia ini Dewi Joko Tua kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan? Ono ki fakir jali ijazah jal berizki yang ngijazahi. Udah dia Dewi. Oke, lalu saya repot meneh. Dia ini dia cerdas ngijazahi ilmu laduni. Seribet. Dia dia cerdas ngijazahi ilmu apa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwar, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari 1 titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, 1 titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya 1 titik apa 2 titik? 1 titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini, karena saya yang ada menjadi ada, dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke 1 titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu?
Jadi maca bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling baik. Baik ini nuktatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa bulatnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka satu. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah, itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang yang TPQ kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, aku pengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin wis. Aku pengen keren mulang. Maksudnya ojo malaikat kalau Jibril, Mikail itu malaikat elit. Maksudnya awam-awam ya, saya boten. Kalau malaikat ini papan atas, ini pun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, saat terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah, padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, nggak pernah intervensi, nggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat atas alu? Jadi Imam Qurtubi, hum awamul malaikah, itu awamnya malaikat, bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang nggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah, saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang nggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya nggak mungkin diulang, tuh sing gowo wahyu. Apa alam Quran itu sepiro? Aku sing gowo Quran ribet kan malah. Lana Israel bawa ulang tersinggung dipeletok kalah tuntas malah ribet. Mikael bawa ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian resmi ribet. Ya semua malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddis. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini, ya Allah tolong evaluasi engkau ngangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Nah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok gua angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah, Pak. Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Nah, ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, keterusan itu rodok Israiliyat, tapi cara kula rada setuju kan, Israiliyat sing rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur, akhirnya lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah dhamir itu harus kembali ke asal, apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini nggak pernah yusfikud dima, nggak pernah yufsid fil ardi, juga nggak pernah wa yasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan nggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang berteman darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda, Bani Adam itu senang safkud dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Bismillah, manusia itu salah itu di nafsu. Gue bener mergo ora takai nafsu. Masyhur terus diceritain Israiliyat itu ada malaikat, dia jajal Gusti. Jajal tenan dikai nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gaweanan sih, ora kenalan sih.
Terus dari Allah, wah lumayan menungso, namun kedua ya ura-uran aja. Walhasil terus malaikatnya api terbang nggak bisa. Ini kata cerita Israelia, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu. Padahal itu dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaika. Itu awamul malaika. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah yang awam ini ya biasa, yang bilang qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfikut wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Loh, mensucikan Allah kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bi balika fa huwa bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu, karena Allah mukhalafatul bil hadis. Karena ini masalah-masalah sensitif. Dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi, siapa? Awamul